Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan tentang materi berjudul Konsep dasar dan prosedur uji hipotesis proporsi. Ya, itu dia judulnya. Oke, sebelum kami masuk ke penjelasan, kami sebelumnya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salva Nadia Salsabila. Saya dari Ekonomi Syariah semester 5. Lalu NIM saya 2018 0529 0007. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Raudatul Nur Aziza dari Prodi Manajemen semester 3 pagi dengan nomor NIM 19340062. Perkenalkan, nama saya Vicky Rifki Mahisa Wahyu dari Prodi Manajemen semester 3 pagi dengan NIM 19340047. Selanjutnya kita akan merujuk pada pengertian hipotesis yang akan dijelaskan oleh rekan kita ini Aziza. Kepada Aziza kami persilakan. Oke, langsung saja. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Ada hipo yang berarti lemah atau kurang, dan tesis berarti teori, proposi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Hipotesis juga diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Maksudnya, keputusan bias benar atau salah, sehingga menimbulkan risiko. Untuk besar kecilnya risiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terselesaikan. Selanjutnya, konsep hipotesis. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja atau hipotesis alternatif yang disimbolkan dengan HA atau H1, yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Nah, itu tadi penjelasan pengertian dari saya. Selanjutnya penjelasan tentang prosedur yang akan dijelaskan oleh Vicky. Silakan Vicky. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang prosedur pengujian hipotesis. Langkah-langkahnya ada beberapa. Yang pertama yakni menentukan formulasi hipotesis. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, A. Hipotesis nol atau nihil atau dilambangkan dengan HU. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis nol tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. B. Hipotesis alternatif atau tandingan atau dilambangkan dengan H1 atau HA. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Dalam menyusun hipotesis alternatif, timbul tiga keadaan berikut. Yang pertama, H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Yang kedua, H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil pada harga yang dihipotesiskan. Kemudian yang ketiga, H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Lalu langkah yang kedua yakni menentukan taraf nyata. Lambangnya seperti alfa, namun ini merupakan nilai simpangan baku. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya.
Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji. Padahal hipotesis nol benar. Selanjutnya kita akan melanjutkan langkah berikutnya, yakni yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai simpangan baku tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujian. Kemudian langkah yang keempat, yakni menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Kemudian langkah yang kelima, yakni membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol atau H0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai simpangan baku, tabel atau nilai kritis. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya, dan penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Oke, tadi udah dijelaskan tentang pengertian, prosedur, dan lain-lain. Dan selanjutnya kami masuk ke tahap yang lebih intinya lagi, yaitu di bagian persoalan. Untuk Soal dan juga penyelesaiannya. Nah, dan untuk rumus dan persoalan itu akan dijelaskan kepada saya sendiri, dan inilah penjelasannya. Oke, kita masuk pada bagian rumus, yaitu hipotesis nol atau biasa disimbolkan dengan H0 harus menyatakan dengan pasti nilai parameter. Jadi maksudnya itu H0 ditulis dalam bentuk persamaan. Sedangkan untuk nilai hipotesis alternatif atau disimbolkan dengan HA dapat memiliki beberapa kemungkinan. Seperti contohnya ada H1 ditulis dalam bentuk pertidaksamaan, mungkin seperti kurang lebih atau tidak sama dengan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan keterangannya. Nah, untuk hipotesis alternatif yang disimbolkan HA dirumuskan dengan kalimat positif. Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan antara parameter dengan statistik. Lalu untuk hipotesis nol atau disimbolkan dengan H0 dirumuskan dengan kalimat negatif. Jadi nilai hipotesis nol atau H0 harus menyatakan dengan pasti nilai parameter. Secara umum, formulasi hipotesis dapat dituliskan seperti ini. H0 dibagi 0 sama dengan 0. Lalu untuk H1 dibagi 0 yaitu lebih besar dari 0 hasilnya. Lalu ada H1 dibagi 0 yang hasilnya lebih kurang dari 0. Lalu ada H1 dibagi 0 hasilnya itu tidak sama dengan 0. Jadi maksudnya apabila hipotesis 0 atau H0 diterima, maka hipotesis alternatif ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika hipotesis alternatif atau HA diterima, maka hipotesis 0 ditolak. Oke, selanjutnya ada uji statistik dibagi menjadi 2, yaitu simpangan baku populasi yang biasa disimbolkan seperti huruf alfa, tetapi ini merupakan nilai simpangan baku populasi. Jadi diketahui rumusnya Z0 sama dengan setiap nilai dari populasi dikurangi rata-rata populasi dibagi simpangan baku populasi dikalikan setiap nilai populasi, yaitu sama dengan setiap nilai dari populasi dikurangin rata-rata populasi dibagi
simpangan baku populasi dibagi akar dari jumlah populasi. Lalu yang kedua ada simpangan baku populasi dalam kurung bersimbol sigma. Tapi yang ini tidak diketahui. Rumusnya Z0 sama dengan setiap nilai dari populasi dikurangin rata-rata populasi dibagi simpangan baku dikali setiap nilai dari populasi, sama dengan setiap nilai dari populasi dikurangin rata-rata populasi dibagi simpangan baku dibagi akar dari jumlah populasi. Oke, sekarang masuk di contoh satu populasi. Oke, di soal ini yaitu ada seorang pemborong menyatakan bahwa 70% rumah-rumah yang baru dibangun di kota Richmond dipasang suatu alat pemompa udara panas. Apakah Anda setuju dengan penyataan tersebut bila di antara 15 rumah baru yang diambil secara acak terdapat 8 rumah yang menggunakan pompa udara panas? Gunakan taraf signifikasi 0,1. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini saya akan menjelaskan dulu ya. Yang pertama di sini kan ada hipotesis dari permasalahan di atas. Untuk H0 dibagi P sama dengan 0,7. Nah, 0,7 ini didapatkan dari tingkat kepercayaannya kan 70%. Lalu digunakan dalam penelitiannya jadi 70% sama dengan 0,70 atau ditulis 0,7. Lalu dengan tingkat signifikasinya 7%, maka tarif signifikasinya menjadi 0,1. 0,1 itu dari 0,7 dibagi 7% tadi. Jadi karena sudah diketahui taraf signifikasinya yaitu sigmanya 0,1, lalu karena uji hipotesisnya adalah two toilet atau dua arah, sigmanya sama dengan 0,1 dan n-nya tuh lebih besar dari 30, maka daerah kritik dari permasalahan ini menggunakan uji binomial. Dengan P sama dengan 0,7, maka daerah kritiknya adalah X atau disebut setiap nilai dari populasi lebih kecil sama dengan 7 dan X lebih besar sama dengan 14, yaitu nilai dari kritik dapat dilihat pada tabel distribusi binomial. Lalu untuk perhitungannya di sini sudah diketahui bahwa X-nya itu adalah 8. Jadi keputusan atau kesimpulannya ini dapat diambil adalah H0-nya ini gagal karena ditolak karena X hitungannya ini tidak berada dalam rentang daerah kritiknya, yaitu sebesar X lebih kecil sama dengan 7 atau jika dimasukkan dalam perhitungannya menjadi 8 lebih besar sama dengan 7, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak ada alasan yang kuat untuk meragukan pernyataan pemborongan di atas karena H0-nya gagal dan ditolak. Begitu. Oke, itu penjelasan dari kelompok 6. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dari yang Dijelaskan dari Iya, penjelasannya. karena pemahaman kita hanya kepada materi-materi dasar saja, dan mohon maaf untuk Bapak dosen karena ini hanya sepemahaman kita berdasarkan rumus soal lalu penjelasannya Ini sudah semaksimal mungkin. untuk berusaha memahami materinya. Oke, sekian dari kami. Kami akhiri presentasinya ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.